The hottest issues on the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di iSeleb, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Nasi memang sudah menjadi bubur, namun tidak pernah ada kata terlambat untuk meminta maaf. Giselle sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan keluarganya atas kasus dugaan video syur yang menghebohkan publik. Giselle mengaku siap dan akan bersikap kooperatif untuk menjalani pemeriksaan polisi yang rencananya akan berlangsung Jumat besok. Let's move to another story. Kalina Oktarani jatuh sakit usai pulang dari liburan bersama sang kekasih Vicky Prasetyo. Sakitnya Kalina membuat Vicky Prasetyo was-was karena rencana lamaran yang akan dilakukannya dalam waktu dekat ini bisa-bisa ditunda. Jika iya, akankah rencana pernikahan pasangan bucin ini terancam batal? Rencana Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani untuk menggelar acara lamaran pada 20 Januari mendatang terancam batal. Hal itu lantaran kondisi Kalina ngedrop pasca tamasya cinta ke 5 kota dan liburan tahun baru. Bahkan saat di Bali, Kalina sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena ia didiagnosa mengidap tifus dan pneumonia. Senin lalu, sesampai di Jakarta, Kalina langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit di Bintaro karena kondisinya kembali ngedrop. Dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa ibunda Aska Corbuzier itu terpapar COVID-19. Tapi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Vicky seolah tak percaya sang kekasih terjangkit coronavirus disease itu. Mengapa demikian? Memang negatif gitu loh. Coba bisa dikasih. Nah ini. Jadi blur ya. Eri Oktarani ya, dia di salah satu rumah sakit di Bintaro. Pokoknya rujukannya ini ada Bitgen itu terus konklusinya dia negatif, itu tidak menunjukkan dia COVID, negatif. Cuma dipindahin ke grey area itu antara mungkin pasien COVID atau tidak gitu loh, jadi masih di grey area. Tapi dari hasil citizennya kata dokter, menurut Kalina teleponan sama aku, kayaknya ada mengarah kepada gejala COVID gitu. Tapi kemarin di swab lagi PCR ternyata nggak COVID gitu. Medis menyarankan bahwa ini ada di lingkup grey area. Kamu jangan ketemu aku dulu deh. Nah ini di rumah apa di rumah sakit sekarang? Rumah sakit. Ya, Vicky dibuat bingung karena hasil tes swab PCR Kalina negatif COVID. Hanya saja, kabar Kalina terkonfirmasi mengidap virus dari Wuhan itu sudah menyebar ke media sosial dan hiburan. Apalagi Aska Corbuzier pun memposting foto dirinya bersama sang bunda di Instagramnya, disertai caption yang berisi doa tulus. Just want to say get well soon, Ma. I pray that soon you beat COVID and get cure of it. Demikian doa Aska yang kalau diartikan semakna dengan hanya ingin mengucapkan semoga lekas sembuh, Ma. Aku berdoa semoga Mama bisa mengalahkan COVID dan sembuh darinya. Postingan Aska langsung bikin baper netizen dan memancing ratusan komentar. Sama seperti Aska, Vicky pun tak henti berdoa agar calon istrinya segera pulih. Munajat Vicky tak hanya disambungkan kepada Tuhan lewat kata-kata penuh harap, tapi juga lewat sebuah lagu. Saat merayakan tahun baru bersama Kalina, presenter yang dijuluki gladiator cinta ini mempersembahkan music dinner nan romantis meski saat itu tangan Kalina masih diinfus. Saat ini detik-detik menjelang tahun baru. Aku masih tahun baru berdua sama sayang aku, tapi dia lagi di infus. Harus fighter. Infus tangannya, mohon doanya ya. Ya kena ini apa kayak typhus ya saya. Berganti kan. Malas bercanda ya. Ini karena mau makan dulu nih, mushroom biar kuat. Popeye aja makan mushroom. Popeye kalau makan spinach langsung kan dia kuat. Mushroom. Enak gak? Enak. Campur ininya gak? Mushroom aja. Udah deh rasanya ya. Ngomongnya agak ini ya, pemirsa, maksudnya guys lagi kondisinya lagi baru mau pemulihan, ini aja udah mulai lebih baikan dari kemarin. Terus lapin guys. Hah?
Hah? Udah ya gampang. Wow, bisa makan dia guys. Alhamdulillah. Buat Kalina ya. Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, sebagai bagian dari kisah hidupku. Kau jadikan aku suami bayangan untuk menemani tanpa merasa sepi. Kisah cinta sendiri. Saat itu, Vicky dan Kalina seolah belum sadar kalau kesehatan Kalina digerogoti oleh ganasnya virus corona. Setelah tahu, Vicky berusaha menjaga Kalina agar tidak stres memikirkan penyakitnya. Ia rela bolak-balik dari studio ke rumah sakit demi memastikan kondisi wanita yang dicintainya. Vicky sadar semua rencana indah tentang pernikahan bisa tertunda bila Kalina tak segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. Jika Kalina positif COVID dan menunjukkan gejala, setidaknya setelah menjalani rawat inap, ia harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Tentu saja, acara lamaran yang dijadwalkan tanggal 20 Januari akan tertunda sampai Kalina sehat. Lalu benarkah acara pernikahan mereka pada 21 Februari mendatang juga akan tertunda? Kalau masih belum sehat, ya kita akan rencananya kan kita mau di tanggal 20-an. Kan ini mau mendekati, tapi belum tahu sih hasilnya gimana. Bang Bulog tadi berarti nggak bisa ketemu langsung gitu ya? Belum bisa, tapi aku mau coba komunikasi sih. Manusia memang hanya bisa menyusun rencana. Tuhanlah yang menentukan. Pada akhirnya, Vicky dan Kalina sadar semuanya tergantung pada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, mereka boleh menentukan hari H, menyusun rencana pesta pernikahan dan mewah, membuat rundown pernikahan yang fantastis seperti menyelam di dasar laut, tapi semua itu tergantung izin Tuhan. Lantas, siapkah Vicky bila dirinya terlambat mempersunting wanita yang dikasihinya itu? Ya aku bilang, apapun kondisi kamu, ya mau COVID atau bukan lagi sakit tipes atau apapun, yang pasti itu cara Allah untuk menguji kita semuanya, menguji kesehatan kamu. Dia banyak berdoa. Kalau dia kan masalah khawatir jadwal-jadwal, aku bilang kalau lamaran kita ya masih bisa kita sesuaikan lah waktunya, yang penting kesehatan itu. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Catherine Wilson kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok secara virtual. Ya, dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut Catherine dengan tuntutan 8 bulan rehabilitasi. Kalau kita sih ngarepinnya memang apapun yang terjadi kita ngarepinnya rehab ya. Namanya juga penyalahguna, kita harusnya tetap direhab ya. Gitu. Pasti nanti kita juga nggak tahu ya putusannya, tapi kita berharapnya sih dipotong dengan masa-masa yang selama ini dia jalanin ya. Gitu. Karena kan denda juga mas? Denda sih tadi tidak disebutkan ya, dalam tuntutan sih kayaknya nggak disebutkan. Cuman ada biaya pembayaran biaya negara sebesar Rp2.000 untuk masalah biaya perkaranya aja gitu. Dengan biayanya playdo itu harapannya? Kita ngarepinnya sih bisa turun lah daripada tuntutan yang dituntut oleh jaksa gitu. Ya apapun itu kan intinya kita mengharapkan yang pasti yang terbaik buat Kak Catherine, walaupun memang dituntut 8 bulan. Kita tetap mengharapkannya bisa turun dari angka itu gitu. Ya karena mungkin satu Kak Catherine sudah menjalani gitu ya. Maksudnya selama ini juga dia menjalani prosedurnya sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan acaranya. Kita nggak ada meleset apapun. Kita juga baik-baik aja, nggak ada protes atau apapun ya. Terus kita menjalani proses ini juga berharapnya Kak Catherine juga bisa, maksudnya kalau di tempat rehab mungkin kan lebih baik. Karena yang namanya pecandu, apapun itu ceritanya, namanya pecandu harus tetap direhab. Karena
Yang baik untuk pecandu adalah direhab gitu, karena dia ada konselingnya, ada dokternya, ada penanganan yang memang dikhususkan untuk memang pecandu seperti itu. Yang kita harapin memang seperti itu. Ya, dituntut 8 bulan rehabilitasi, pihak Catherine tengah berupaya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada 12 Januari mendatang. Dengan tuntutan itu ada banding? Iya, ke pledoi kita ajuin nanti jadwal sidangnya di tanggal 12 besok. Berarti itu 8 bulan tahanan Di tempat rehab. Kita ngejalanin sesuai dengan putusannya aja, karena kan tempat rehab dari yang sesuai dengan BNN sendiri ada 2. Kalau nggak di RSKO ya Ilido. Ya kita cuma tinggal ngikutin perintah hakim itu rehabnya seperti di tempat yang seperti mana gitu. Kalau misalnya memang disediakannya harus di Lido ya kita akan ikutin prosedurnya di Lido gitu.